Pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda sedang diterpa isu miring. Pasalnya, mereka kini pisah rumah. Sarwenda dan anak-anaknya lebih memilih tinggal di rumah adiknya, Wendy Lo. Meskipun Sarwenda menjelaskan keputusannya tersebut karena rumah adik kandungnya lebih dekat dari rumah sakit tempat Sarwenda menjalani perawatan, tetapi netizen berspekulasi lain. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa hubungan Sarwenda dan Ruben Onsu sedang retak. Sebagai informasi, Sarwenda lahir di Jakarta 29 Agustus 1989 dengan nama lengkap Sarwenda Tan. Ia memulai karir di dunia hiburan dengan bergabung dalam girl group Cherry Belle yang populer di Indonesia. Perjalanan cinta Sarwenda mempertemukan dirinya dengan Ruben Onsu. Keduanya memutuskan untuk menuju jenjang serius dan melangsungkan pernikahan pada 22 Oktober 2013 di Taman Bagawan Nusa Dua, Bali. Keduanya memiliki 3 anak. Pertama, Betran Petro Putra Onsu yang merupakan anak adopsi, dan 2 putri kandung yakni Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Setelah menikah, Sarwenda tidak lagi aktif di dunia hiburan. Ia memilih membangun beragam bisnis yaitu Sarwenda Juice, Dasa Sarwenda, dan Snack of Sarwenda. Hal ini bukanlah pertama kali rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda dilanda isu perpisahan. Sebelumnya mereka juga dikabarkan bermasalah setelah memutuskan untuk tidak mengangkat Betran Peto alias Onyo sebagai anak angkat. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan pendapat dalam hal pendidikan anak. Ruben Onsu pernah mengungkapkan bahwa konflik dalam rumah tangganya bukanlah semata-mata karena hadirnya Onyo, melainkan lebih karena perbedaan cara mendidik. Perbedaan pendapat dan gaya mendidik menjadi penyebab utama konflik dalam rumah tangga mereka. Meskipun begitu, Ruben Onsu menyatakan bahwa mereka terus belajar untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Ruben Onsu juga mengakui bahwa ada momen di mana ia merasa frustasi, namun ia memilih untuk tidak membahasnya lagi dengan Sarwenda karena mereka seringkali memiliki pendapat yang berbeda. Jordi Onsu, adik dari Ruben Onsu yang tengah bersama Sarwenda pun menolak untuk berkomentar lebih jauh soal isu pisah rumah sang kakak. Apalagi dia sempat digosipkan berkonflik dengan Ruben Onsu belakangan ini. Ciwen, tinggal di 2 bulan tinggal di rumah Ciwen. Lah, ya tanya ke bunda dong. Iya ada kaitannya. Ada kaitannya. Enggak lah, urusan mah masing-masing. Jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga. Karena aku juga seorang ibu ya, jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya. Baik Sarwenda dan Ruben Onsu diketahui telah memiliki pengacara masing-masing. Padahal selama ini mereka punya satu kuasa hukum, yaitu Minola Sebayang. Sarwenda tidak lagi bergantung kepada Minola Sebayang dan telah menunjuk Chris Sam Sibu sebagai tim kuasa hukum. Maknanya banyak. Pisah rumah itu karena ada masalah, pisah rumah itu karena lagi ada proses pembangunan tempat kediaman yang baru, sehingga akhirnya untuk memudahkan aktivitas harus sementara berpisah dulu. Ini kan banyak. Ya, jadi saya tidak harus menafsirkannya dengan cara yang negatif dulu. Enggak nanyain kayak gimana. Anak-anak aku udah jangan melihat anak-anak tuh terlalu kecil, tapi mereka tuh lebih dewasa. Mereka itu sebenarnya udah dewasa banget dan mereka itu sebenarnya lebih mengerti. Justru mereka itu sebenarnya pemerhati yang lebih parah daripada netizen gitu loh. Presenter Ruben Onsu masih bungkam soal gosip masalah rumah tangga dengan istrinya, Sarwenda. Sarwenda baru saja selesai menjalani operasi sinusitis di sebuah rumah sakit beberapa hari yang lalu.
Dalam video yang diunggah, tampak keluarga dengan setia mendampingi Sarwenda saat hendak menjalani operasi. Usai menjalani operasi, keluarga besar dan juga teman-teman Sarwenda masih setia mendampinginya. Sayang, dalam video tersebut tak terlihat Ruben Onsu yang biasanya selalu setia berada di sampingnya. Kalau misalnya itu emang iya nggak datang gitu, dan tapi ada teman-teman aku gitu yang datang terus udah kayak gitu. Tania tadi mau nginep, tapi aku kebetulan full kan, kamar rumah sakit tuh full banget yang ada kamarnya, jadi tuh nggak ada kamar gitu. Dan kalau misalnya Uncle kan udah tahu kalau aku lagi sakit gitu, Cici Ripka kakaknya Uncle juga udah sakit, biasanya aku yang rawatin gitu, aku yang ngurusin gitu. Jadi kayak kalau kita di rumah sakit sampai susternya bingung kayak mau piknik gitu, sampai bawa kasur lipat tuh. Tapi akhirnya aku bujuk-bujuk supaya Tania pulang gitu. Kalau Onyo dia bilang dia mau nemenin gitu, yang nemenin Onyo sama sus aku cewek, supaya kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain kan gampang gitu, ada cewek yang nemenin gitu. Kalau memang itu udah disampaikan oleh Wenda beneran di media ya bahwa dia udah pisah rumah, ya saya juga nggak bisa memberikan satu komentar apapun, karena pasti ada alasan sih, pasti ada alasan kenapa antara Wenda dan Ruben misalnya tidak serumah gitu kan. Tapi emang kan ada masa di mana setiap orang itu ketika menghadapi persoalan memiliki caranya masing-masing untuk bisa berbicara dengan dirinya sendiri, ya kan. Jadi ketika mereka memilih untuk yuk sama-sama kita introspeksi diri misalnya, ya itu adalah cara mereka gitu. Dan menurut saya itu jauh lebih bagus daripada serumah misalnya. Tapi yang terjadi adalah pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Kalau emang benar mau dicari kesalahannya juga bingung. Kenapa sih orang yang clubbing kagak lu gosipin aja gitu kan? Kenapa gue yang kagak ngapa-ngapain lu gosipin itu gitu? Dia kan soalnya suka nonton. Kalau dia tuh suka nonton ini. dari kalau nonton YouTube itu kan dia lagi cari, dia mau nonton videonya sendiri di Onsu. Terus muncul tuh. Nanti muncul berita-beritanya, ya kan? Nah, kalau kayak nanya soalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti kayak gimana? Gue harus lapor ke siapa? Bingung kak. Belum waktunya, artinya begini, belum ada yang bisa dibagi titranya ke teman-teman gitu loh. Udah ada omongan. Omongan yang mana nih? Aduh ini. Konsultasi. Aduh. Ya konsultasi kan biasalah. Ya. Saya kalau mengenai masalah pisah rumah itu belum dapat info. Aku nggak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media nggak usah sampai nungguin di rumah. Itu satu. Jadi ya nggak ada apapun, gugatan dari aku nggak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Ruben, Demi meluruskan berita hoax yang beredar, Wenda sampai mengutus kuasa hukumnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan adanya klarifikasi dari Humas Pengadilan, Wenda berharap rumor tak sedap tentang dirinya menggugat cerai Bensu bisa diluruskan. Mantan personil Cherrybelle itu khawatir kedua putrinya yang sudah bisa membaca kelak mengakses berita yang tidak pantas tentang orang tuanya. Hari ini kami selaku kuasa hukum Sarwenda meminta klarifikasi kepada pihak Humas PN Jakarta Selatan. Terkait apa? Terkait video yang beredar yang menyatakan bahwa klien kami mengajukan gugatan. Kami bantah keras bahwa klien kami mengajukan gugatan karena memang tidak pernah ada gugatan diajukan oleh Sarwenda kepada RO. Pertanyaannya adalah mengenai apakah betul ada gugatan masuk atas nama Sarwenda. Saya sampaikan bahwa saya harus cek dulu di sistem informasi penulisan perkara, karena semua perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu pasti akan terregister melalui sistem yang ada di kami kan gitu. Nah, setelah saya cek di SIPP ternyata belum ada gugatan atas nama Sarwenda ataupun
Ruben Onsu nggak ada. Tidak ada gugatan sama sekali. Nah, tidak ada di sistem loh ya. Nah, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman, kalau di SIPP belum ada, barangkali gugatan itu bisa saja masuk ke sistem IKOT. Nah, kalau sistem IKOT belum diinput ke SIPP, belum masuk ke SIPP, artinya barangkali saja ada pihak Sarwenda atau dari Ruben Onsu itu masuk melalui IKOT gitu loh. Saya menjelaskannya seperti itu. Nah, kenapa sih kami harus capek-capek datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Yang pertama, berita mengenai gugatan datang dari Sarwenda itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda. Karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai RO. Kaget gak sih Bun menghargai lagi Bun? Kaget, sedih sebenarnya, sedih banget. Masalahnya kayak aku difitnah berkali-kali terus-terusan gitu ya. Nanti tolong ditanya aja ke mereka, aku tuh orang awam banget Mbak, maaf. Terima kasih, aku mau cek rumah dulu. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, aku udah menjawab semuanya. Jadi teman-teman juga tolong mengerti posisi aku, ibu yang punya anak dan lagi berjuang buat anak-anak semuanya. Jadi tolong, terima kasih ya. Ruben itu bukan cuma seorang yang memang memiliki mental baja ya dalam menjalankan karirnya ya ataupun bisnisnya, tapi dia memang seseorang yang mampu memimpin dirinya ya. Dia tahu banget apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kalaupun mendengarkan nasihat banyak orang ini dan itu, saya rasa Ruben udah mikirin tuh pasti gitu. Dia tahu banget ya bagaimana cara mengatasinya.